cara yang benar itu, yang wasata itu adalah cara-cara yang kita ajarkan. Enggak pernah mengkafirkan. Kita nggak berani mengkafirkan orang. Mereka gampang mengkafirkan. Dianggap kita ini kafir. Yang mau tahlil kafir, kita nggak berani mengkafirkan orang. Kaku dalam berakhlak, berperilaku kaku. Kayak begitu. Coba diperinci, coba diteliti yang ngebom-bom itu siapa. Jadi kalau bicara masalah tahlil sekarang ya, kesiangan. Jadi bukan waktunya gitu. Itu sudah menjadi pembahasan dari ulama dulu, dari Imam Syafi'i itu sampai sekarang. Ya, saya cuma bisa katakan ya, hidayat itu nggak bisa dipaksakan. Hidayat itu nggak bisa dipaksakan. Mereka yang menganggap kita adalah goburi, penyembah kubur. Tanya kepada kita, anak-anak pondok, ada yang menyembah kubur? Sangka kita minta sama wali, ada yang minta wali. Tanya sama anak pondok yang bukan ustadznya, tanya sama anak-anak, ada yang minta sama wali. Minta sama Allah, cuma mereka itu adalah wasilahnya. Paham? Jadi kebanyakan yang menjadi sebuah polemik menurut mereka itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak masuk akal gitu. Kalau kita ikut mereka itu tidak masuk akal gitu. Karena hadisnya itu sudah sahih gitu. Nggak bisa ditolak, tapi ya lagi-lagi saya katakan tadi, kalau nggak ada mereka nggak rame gitu aja. Jadi sebagai rame aja. Tapi kalau kita mau ikut, yang benar-benar ikut yang ada keluarganya Nabi di situ, ikut yang ada sahabatnya Nabi di situ, ikut cara yang benar, yang mengajarkan akhlak yang baik, bersih hati, yang di situ banyak para aulia yang karomahnya masya Allah, yang jelas orang yang mimpi Rasulullah dari mereka masih banyak. Daripada mereka nggak pernah ada karomah, nggak pernah ada mimpi Rasulullah, mau diharapkan apanya? Kita itu kata Lahirullah Haddad Ibu Ratib ini yang mengarang kitab ini, tariqah kita ini seperti orang yang menggali tanah sedikit keluar airnya. Kalau tariqah mereka itu seperti orang yang menggali tanah di tempat yang tandus bebatuan, yang nggak bakal keluar air kecuali setelah menggali dalam jarak yang sangat dalam dan sulit lagi karena bebatuan. Lihat orangnya, ketemu sama orang-orangnya, ketemu sama orang mereka, ketemu sama kita, lihat gimana perasaan hamba. Secara suasana hati pun kamu sudah bisa memutuskan saja. Itu kalau kita nggak pakai, apalagi kalau secara logika dan sebagainya, ataukah secara nakliyah dan sebagainya, sudah jelas semua. Kitabnya sudah ada. Ya, semoga Allah kasih hidayah saudara kita. Beberapa waktu yang lalu kita hadir, ada jenazah di Bangil sini dari kalangan mereka yang benci sama habaib. Terus maka kita datang karena Ustaz ada dakwah sebelumnya, Ustaz pakai imamah masih. Ustaz pulang langsung turun ke sana. Ustaz datang untuk apa? Mendoakan orang tuanya sudah meninggal dunia. Begitu Ustaz masuk, semua yang di dalam itu keluar, nggak pakai selamat sama Ustaz keluar. Kayak gitu akhlaknya mereka. Kita datang menghormat kepada orang tuanya, tapi mereka itu cara menghadapinya dengan cara seperti itu. Kalau cinta kepada keluarga Nabi, siapa yang mengajarkan? Yang mengajarkan sahabat Nabi, yang mengajarkan para tabi'in. Ambil satu cerita yang sangat akurat tentang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang terkenal itu. Umar bin Abdul Aziz ketika dia menjadi seorang khalifah, maka beliau itu kedatangan seorang tamu. Ketika datang seorang tamu, maka tamu-tamu yang lainnya itu kurang diperhatikan karena kedatangan tamu ini. Tamu siapa mereka? Tamu yang datang dari kota Madinah.
Ketika mereka datang, tamu kota itu Madinah itu dihormati, dimuliakan dan sebagainya, sampai pulang. Setelah pulang ditegur sama menteri-menterinya. Kalau kami melihat Anda menghormati lebih tamu-tamu yang datang dari Madinah daripada ya tamu-tamu yang lainnya, mungkin bisa kami terima karena mereka datang dari kotanya Nabi SAW. Tapi kamu lebih memuliakan satu anak kecil yang masih berumur 10 tahun dan kau letakkan di sebelahmu, engkau berikan hadiah lebih daripada yang lainnya. Nah, itu kami belum bisa menerimanya. Apa maksud Anda melakukannya? Maka dia katakan, Galia, aku menghormati anak kecil itu dan aku memuliakannya melebihi daripada anak-anak orang-orang yang dewasa, karena dia itu adalah cucunya Nabi SAW. Dia itu adalah putra Sayyidina Ali Zainal Abidin Muhammad Al-Bagir. Dan aku melakukannya karena aku selalu teringat hadis Nabi yang berbunyi, Fatimah bid'atun minni yasurni man yasurruha wa yakbiduni man yakbiduha. Fatimah itu adalah bagian daripadaku. Siapa yang menyenangkannya berarti dia itu telah menyenangkanku, dan barang siapa yang buat susah dia berarti mau buat sedih aku. Maka aku berharap malam ini dengan aku menyenangkan dia, menyenangkan Rasulullah SAW. Lalu kemudian, baik, tapi kenapa ketika anak kecil itu akan pulang, kau cubit sampai dia berteriak? Nah, maka dijawab oleh Syekh Umar bin Abdul Aziz, Galia, saya cubit karena saya berharap dengan cubitan itu merupakan sebuah kenang-kenangan dariku, dengan harapan nanti ketika saya di padang mahsyar dia mengingatku dan dia memberikan syafaat untukku. Ini akidahnya siapa? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Memang ini ikut siapa? Tapi benci pada Ahlul Bait itu. Ikut mereka yang membantai keluarga Nabi. Ini sesuatu yang tidak terelakkan. Keluarga Nabi itu di setiap zaman, setiap saat selalu ada yang benci, ada yang mencinta. Beruntung yang mencinta, rugilah mereka yang benci. Naudzubillah. Dan itu tanda keimanan dan hukumnya wajib. Cinta pada keluarga Nabi itu hukumnya wajib. Tanya kepada siapapun, hukumnya wajib. Nah, gitu. Nah, tapi entah kenapa mereka itu seperti dulu lah. Lihat bagaimana keluarga Nabi dibantai, Sayyidina Husain yang sering diciumi Nabi SAW dipenggal kepalanya, karena ada kedengkian dalam hati. Mungkin mereka berpikiran, kami ini sama-sama orang Arabnya, kenapa kok nggak dipanggil Habib juga? Mungkin begitu. Paham? Ya la kulli hal. Hasil kita tidak perlu mempermasalahkan yang semacam ini, cari tahu sendiri aja. Kita enggak berminat untuk mengislamkan kembali yang enggak mau tahlil, enggak mau maulid, silahkan saja. Paham? Yang kita risaukan itu adalah mereka yang belum masuk Islam, itu yang kita risaukan. Dan yang kita risaukan itu adalah keluarga kita sendiri harus sunnah jangan, biar kuat keyakinan mereka, biar kuat akhlak mereka, biar bersih hati mereka. Itu saja yang kita risaukan, selebihnya tidak. Dan beda sama mereka, selalu bicarakan kita ngapain kita bicara mereka, biarin saja. Mereka mau bicarakan kita, mau fitnah, mau mensyirikkan, mau mengkafir-kafirkan, silahkan. Dengan kata-kata yang sangat tidak pantas kadang-kadang gitu. Ya silahkan. Nah, tapi lihat aja nanti. Lihat nanti kalau sudah meninggal. Lihat nanti kalau di padang mahsyar. Nah, gitu saja gitu. Memang kita nggak usah repot-repot, kita lihat gimana aulia kita gimana. Nah, aulia mereka mana? Aulia mereka mana karomahnya? Tahu sama kita. Tanda-tandanya cinta kasihnya Allah itu kan ada tandanya. Seperti di sini nih, ada Habib Ja'far Segaf, ada Habib Alwi Segaf bin Agung, ada Kiai Hamid. Siapa mereka yang punya seperti Kiai Hamid, Habib Ja'far Segaf, yang karomahnya itu luar biasa. Nah, jadi setelah sebelum meninggalnya maupun setelah meninggalnya karomahnya luar biasa. Habib Segaf bin Agung itu datang ke Pasuruan dari Hadramut dengan mengendarai harimau.
singa yang dikendarai gitu. Nah, ini Habib Alwi Ibn Agung, dia seorang yang tawadu. Ketika Habib Muhammad Al-Muhdar yang di Bondowoso itu, yang orang Belanda itu melihat, kalau kalian ingin melihat kepada Nabi kalian, lihatlah kepada Habib Muhammad Al-Muhdar. Jadi lihat di foto aulia yang ada tasbihnya di tengah itu Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Ini Habib Muhdar ini cinta betul kepada Habib Alwi. Dia ingin sekali mencium dahinya Habib Alwi Segaf sebagai orang alim dan disunahkan gitu. Tapi dia nggak mau karena dia merasa Habib Muhammad lebih alim daripada dirinya. Tawadu gitu. Sehingga sampai kedengaran bahwasanya Habib Alwi ini meninggal dunia. Datang takziah dan dia mengimami, Habib Muhammad yang mengimami. Ketika diletakkan di liang lahat, maka terlintas dalam hatinya Imam Muhdar, kamu waktu hidup kamu nggak bisa dicium, sekarang meninggal aku akan cium dahimu. Saya, akhirnya Pak, begitu akan dicium dahinya, dia menoleh. Diulangi lagi, cium lagi, noleh lagi. Apa katanya beliau, Habib Muhammad, Masya Allah, inti tawadu bukan cuma di waktu hidup, setelah meninggal pun masih tetap tawadu. Itu beliau. Tapi lihat karomahnya, lihat amaliyahnya. Beliau itu setiap minggu 4 kali berangkat jalan dari rumahnya itu naik kereta turun di pasar di Semut jalan kaki menuju ke Sasak dia ngajar pulang lagi, nggak pakai bayaran, semua karena Allah. 4 kali dalam seminggu. Coba orang sekarang mau melakukannya. Sudah itu kalau sudah mau lebaran gitu, dia bagi-bagikan sarung, dia perhatikan orang yang nggak punya, padahal dia juga orang biasa, bukan orang kaya. Sampai ketika dia mau lebaran, dia pakai sarungnya yang baru itu. Dia mau berangkat, saat lebaran ada yang datang, Beb, saya belum dapat sarung, Beb. Oh iya sebentar ya, dia masuk, yang punya dia itu coba kasih sama dia pakai yang lama. Nah, itu mereka, keluarga Nabi SAW yang tampak aroma yang luar biasa itu. Akhlaknya itu akhlak daripada kakek-kakeknya, ayah-ayahnya. Jadi itu ajaran-ajaran kita, ajaran-ajaran keluarga Nabi SAW. Habib Ja'far Segaf, beliau itu pernah ada udun di sini. Begitu pecah udunnya, maka sepasuruan itu bau seperti melati harumnya. Habib Ja'far Segaf, kedua-duanya itu jatuh daripada Habib Taufik Segaf yang dimusuhi oleh mereka itu. Jadi seperti itu. Karomah itu ada pada keluarga Nabi, ada pada pencinta keluarga Nabi, ada. Allah haddad, saya berarti yang kita baca ini adalah mereka-mereka yang ketika akan meninggal dunia, Habib Tuhal Haddad nih rambutnya panjang. Dia katakan, kenapa aku rambutnya panjang? Karena aku tidak pernah mendengar sebuah sunnah pun kecuali aku melakukannya. Tinggal satu. Nabi SAW itu kadang rambutnya segini, kadang sampai segini. Dan aku sekarang panjangkan supaya aku bisa meniru akhlaknya Nabi SAW dan perilaku Nabi SAW. Hanya satu yang aku ingin melaksanakannya, tapi aku belum bisa melaksanakannya. Apa itu? Aku punya anak namanya Fatimah, lalu aku kawin dan dengan seorang laki-laki yang bernama Ali. Aku tidak bisa melakukannya. Selain itu aku tidak pernah mendengar sunnahnya Nabi kecuali aku laksanakan. Dan seingatku, seumur hidupku, seingatku sampai sekarang ini, sampai detik-detik dia mau meninggal, aku belum pernah melakukan suatu pekerjaan yang makruh pun, apalagi haram. Inilah Habib Haddad yang jadi rajanya wali selama 60 sekian tahun. Lihat Habib Ali Habsyinya, lihat Habib Soleh Tanggulnya, lihat Habib Bakar Segafnya, Gersik, lihat manaqibnya. Jangan cuma lihat karomahnya, lihat manaqibnya, lihat amaliyahnya setiap harinya. Mereka itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah menghargai dunia. Jadi, itu mereka lah yang dikatakan Nabi SAW sebagai patokan
Kamu beriman atau tidak? Cinta kepada mereka berarti iman. Dan cinta kepada mereka berarti ada munafik dalam hatinya. Enggak bisa dipungkiri. Tanya kepada aulia siapapun, ulama siapapun, dan mazhab siapapun, cinta kepada keluarga Nabi itu adalah wajib dan sebagai tanda keimanan. Tanya sama siapa aja. Kalau dia mengingkarinya, berarti ada apa-apa dalam hatinya. Jangan diikuti yang semacam itu. Jadi begitu saja yang bisa jelaskan. Ya, sampai mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bihi fid dharain amin. Faslun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Jadi tanda-tanda keimanan itu banyak. Tapi setiap segala sesuatu itu ada tanda-tandanya. Iman ada tandanya, takwa ada tandanya. Jadi semua ada tandanya. Nah, tanda-tanda keimanan itu banyak. Karena Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal akhir fal." Man kana yu'minu billahi wal akhir fal. Jadi itu semua itu di antara tanda-tanda keimanan. Di antara tanda-tanda keimanan yang disebutkan adalah hadis ini. Man sarrathu hasanatuhu, siapa yang senang dengan kelakuan baik yang telah dilakukannya. Wa sa'athu sayyi'atuhu, dan siapa yang sedih karena kelakuan jelek yang dilakukannya. Nah, itu adalah seorang mukmin. Artinya apa? Kalau dia itu setelah melakukan kebaikan, dia merasa gembira, merasa bahagia. Berarti itu tanda iman. Kalau dia itu melakukan dosa, dia sedih sekali. Allah, kenapa aku harus melakukan ini? Kenapa selalu aku terjerumus ke dalam perbuatan ini? Nah, itu berarti tanda mukmin. Jadi yang membuat mereka itu bahagia itu adalah kalau mereka bisa berbuat kebaikan. Kalau mereka bisa menambah amal kebaikan. Kalau mereka itu bisa menambah pundi-pundi amal kebaikannya mereka di dalam lembaran catatan amal, nah itu mereka gak bahagia. Dan mereka sedih kalau semua mereka itu tidak bisa melakukannya. Atau justru mereka sedih kalau mereka itu sampai terjerumus ke dalam dosa. Faham itu mereka, orang-orang yang beriman. Sehingga suatu waktu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang mengarang Rotib Al-Attas, anaknya meninggal dunia. Begitu anaknya meninggal dunia, banyak yang takziah. Namanya juga orang wali. Seorang yang tersohor di zamannya. Banyak yang datang takziah. Dari saking banyaknya orang yang datang sampai pintu rumahnya itu jebol. Lalu apa kata Umar? Masya Allah, begitu besarkah musibah dunia dalam mata kalian? Karena meninggalnya anakku kalian datang bertakziah. Sampai pintu rumahku pun jebol karenanya. Tapi kenapa ketika aku ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, kalian tidak ada yang takziah kepadaku? Demi Allah, kalau aku ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, itu lebih besar pengaruhnya kepada diriku daripada aku ditinggal mati anakku ini. Itu tanda iman, itu namanya. Tanda iman. Urusan dunia itu enggak besar. Makanya belajar dari sekarang, yang namanya dunia itu di tangan, bukan dalam hati. Calon suami, orang tua, anak, harta, semuanya di tangan, bukan dalam hati, bukan. Dalam hati kita itu hanya Allah dan Rasulnya. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita tidak mencintainya. Yang kita cintai siapa? Yang kita cintai Allah dan Rasulnya. Kalau kita harus cinta pada seorang, itu karena Allah dan Rasulnya. Cinta hakikat kita adalah Allah dan Rasulnya. Nah, dengan begitu kita akan menjadi orang yang hidup itu enak, nggak sulit, dan tidak terlalu besar ujian yang akan kita hadapi pengaruhnya kepada jiwa kita itu. Dan kenapa
begitu orang tua seseorang itu meninggal, dia itu menjerit, menangis, sedih dan sebagainya, pengaruhnya besar sampai shock dan sebagainya. Kenapa? Karena dia mencintainya, ya kan? Tapi ketika orang biasa yang bukan nggak ada kerabat sama dia meninggal, dia biasa-biasa saja. Faham? Kenapa? Karena dia tidak mencintainya. Nah, begitu pula dunia. Ketika dunia itu dicintai, maka kalau terjadi sesuatu gesekan terhadap dunianya ditipu, diambil, dizalimi, atau dia itu biasanya dapat sekian, ini enggak, langsung dia menjadi sedih karenanya, karena dia cinta. Tapi kalau dia nggak cinta, dia biasa aja. Toh itu sudah ditentukan Allah yang bagi-bagi. Mau kurang, mau lebih, ya biasa saja. Nah, itulah. Makanya Nabi SAW itu mengatakan bahwasanya dunia itu silahkan, mau cari yang banyak silahkan, tapi jangan dicintai, karena bukan pada tempatnya, bukan sesuai dengan porsinya mencintai dunia itu. Kalau kita mau cinta, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada sahabat Nabi, cinta kepada para solihin, yang kita berharap kita itu nanti dibangkitkan bersama mereka kelak. Gitu. Nah, tapi kalau dunia dicintai, bukan pada tempatnya. Ini loh, perumpamannya seperti ini. Nabi SAW itu kan memperumpamakan dunia itu dengan banyak hal. Di antaranya adalah jifa. Tahu jifa? Bangkai. Bangkai dibuang dulu, disampah. Misalnya bangkainya tikus, bangkainya kucing, atau bangkainya manusia sekalipun. Bolehkah kamu mengatakan, kita ini harus cinta loh sama bangkai? Logis enggak gitu kalau semua orang mengatakan begitu? Lalu bangkai itu kamu ambil, kamu rawat dengan baunya seperti itu. Logis enggak? Nah, itulah perumpamaan yang diumpamakan Nabi SAW. La yajma' man la aqla lahu. Yang mengumpulkan itu adalah orang yang enggak punya akal. Yang mengumpulkan adalah orang yang enggak punya akal. Nah, mengumpulkan untuk cinta. Kalau mengumpulkan bukan untuk cinta, tapi sebagai matiyah, sebagai wasilah untuk mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya, nggak ada masalah. Bahkan kita ingin banyak harta, tapi berguna harta itu. Nah, tapi kalau harta nggak berguna, buat apa? Nah, gitu. Jadi seperti bangkai, mau dibesar-besarkan, mau dicintai. Orang yang melihatnya itu pasti akan mengatakan, dasar orang gila, masa bangkai diambil dibawa ke rumah balik. Masa bangkai itu mau dikasih menyawangi gitu. Masa bangkai itu mau ditiduri bersama gitu. Orang gila kan? Makanya Rasulullah mengatakan, la yajma' man la aqla lahu. Yang mengumpulkan itu adalah orang-orang yang tidak punya akal. Jadi silakan sesuai dengan perintahnya Nabi. Bisnis silahkan bisnis, tapi di tangan, jangan di sini. Yang dalam hati, bukan pada tempatnya. Seperti apa? Seperti karomahnya Habib Ahmad Al-Haddar. Ahmad Haddar ini adalah seorang Habib Majdzub. Wali itu ada dua, ada wali Majdzub, ada wali Salik. Jadi semua wali itu harus Majdzub. Apa itu Majdzub? Majdzub itu rohnya itu tertarik atau terhambat dengan cinta kepada Allah, sehingga dia tidak memikirkan yang lainnya. Tatkala semacam itu sudah keadaan seorang hamba, jadilah dia itu seperti orang yang enggak waras akalnya. Nah, jadi seperti itu gitu. Sholat berkali-kali, ya kan? Pada dirinya itu tampak keanehan yang enggak seperti biasanya manusia gitu. Itu majdzub namanya. Dan setiap wali harus melewati majdzub. Jazbiyah itu harus. Cuma kalau dia itu syariahnya kuat, maka jazbiyahnya itu sebentar. Kalau syariahnya enggak kuat, maka jazbiyahnya itu lama, bahkan bisa seumur hidup dia jazb. Lihat. Nah ini Habib Ahmad Haddar ini lahirnya di Bangil, sini, kota Bangil. Setelah dia umur 7 tahun, sama ayahnya dibawa ke Hadramut, tinggal di Mukalla, sampai dia meninggal dunia di sana. Ini Habib Ahmad Haddar ini seorang yang tinggi pangkatnya sisi Allah, tapi jadab. Suatu waktu muridnya itu datang, yang ada di Son'a. Son'a itu ibu kota Yaman, ingin meminta doa
kepada gurunya itu karena dia itu dulunya orang kaya pas bangkrut. Ingin cari modal lagi gitu, untuk berniaga lagi. Berangkat ya, nggak ada handphone pada waktu itu, nggak ada SMS. Akhirnya tahu-tahu ketemu sama Habib Ahmad Haddad di pinggir jalan, di pinggir apa, di ujung desa sana. Sebelum masuk desa ditungguin di sana. Kaget ya, loh Habib Ahmad sini. Hanya dia bilang, "Gal Habib, aku ingin datang ke tempatmu." Iya, karena engkau ingin datang ke tempatmu, makanya aku temui engkau di sini. Karena tujuanmu itu bukan tujuan yang bagus. Tujuanmu itu adalah tujuan dunia. Aku nggak mau sampai mengotori rumahku gara-gara kedatanganmu itu. Sini ambil ridakmu itu. Tahu ridak kan? Dipikir sama orang alim. Ambil ridaknya, ditaruh, jam jauh, suruh jauh, berak di situ dia. Itu berak, tutup, bawa ke rumahmu sana. Jangan dibuka tulisannya. Udah, sampai di rumahnya, di suaranya dibuka jadi emas. Nah, itu Habib Ahmad Haddad. Dan Habib Ahmad Haddad ini, dia kalau melihat perempuan, dikejar, dicubit. Sehingga suatu waktu ada seorang perempuan yang dia itu punya suami pecemburu. Jalan, ketemu Habib Ahmad Haddad dari jalan, bingung dia. Lari takut kepada dua-duanya. Takut pada suami, takut juga kepada Habib Ahmad Haddad. Dan dia sudah kawin 7 tahun namanya, belum punya anak. Akhirnya begitu lihat Habib Ahmad Haddad, dia lari, dikejar Habib Ahmad Haddad. Dikejar, cubit 7 kali cubitan. Setiap cubitan satu anak soleh. Subhanallah, begitu dia 1 bulan kemudian dia melahirkan anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-7. Dalam waktu yang singkat 7, padahal 7 tahun sebelumnya dia nggak punya anak. Dan semuanya orang soleh. Sehingga suaminya mengatakan, kalau seumpama aku tahu pada waktu itu jadinya kayak begini, maka aku perintahkan ya Ahmad untuk mencubitnya sebanyak 10 kali. Itu jazbiyah, itu namanya jazb. Sehingga suatu waktu ada yang nggak suka, seperti mereka itu, yang nggak suka sama Habib, nggak suka karomah, datang ingin mengejeknya, menyakitinya, mengganggunya. Karena Habib Ahmad itu kan terkenal, kalau ada orang nggak punya anak datang sama dia atau ziarah sama dia, kabul punya anak. Sehingga kalau datang orang nggak punya anak, tanya mau berapa anaknya. Ini orang datang dengan maksud tujuan bukan untuk meminta anak sungguh-sungguh, tapi untuk istihza, ngejek dia, ganggu dia. Akhirnya apa? Begitu dia datang, sebelum Habib Ahmad Haddad ngomong, dia bilang, mau minta berapa anak ya Habib ya? Dihozak-hozak gitu. Marah. Itu marah. Pulanglah kau. Kamu aku berikan separuh anak. Pulang dia. Ketika dia pulang, enggak lama kemudian istrinya hamil, lahir semuanya separuh, kepalanya separuh, kakinya separuh, tangannya separuh, semua separuh. Dan dia pada waktu itu dia mengatakan, apa kamu anggap bahwasanya perkataanku ini tidak serius? Demi Allah, aku tidak bertanya pada seorang kecuali aku ambilkan anak itu langsung daripada khazanah Syekh Abu Bakar bin Salim yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah itu aulia lahum yasha'una inda rabbihim. Nah, ya semacam itu biasa saja. Kenapa di Al-Quran lebih daripada yang itu yang disebutkan? Bayangkan ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dia itu ingin mendatangkan singgasana. Atau singgasana, kursinya itu, kursinya Ratu Balqis biar taruh di sini. Kalau dia datang dia langsung terkejut lihat kursinya. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkannya dalam waktu yang tercepat? Datanglah Ifrit. Dia mengatakan, aku bisa mendatangkannya sebelum kau bangun dari tempat dudukmu. Lalu
Datang lagi satu orang mengatakan waqala rajulun min ahlil ilmi, dan berkata seorang daripada orang yang punya ilmu. Nabi, bukan nabi. Lalu yang tampak apa? Karomah. Dia berkata pada Nabi Sulaiman, "Kalian Sulaiman, aku bisa mendatangkannya sebelum engkau mengedipkan matamu." Maka sebelum dia kedipkan mata sudah ada di situ. Ayo, gimana itu? Nah, lebih besar lagi. Ini kan punya anak. Sehingga pada suatu waktu Habib Ahmad Haddad ini bertemu dengan anak muda yang bangga dengan kudanya. Dulu kan nggak ada mobil, nggak ada ini, kuda. Bangga. Katanya Habib Ahmad, kudamu itu, kudaku masih lebih bagus. Dia dibilang gitu, dia nggak terima. Ayo coba, ayo. Ya sudah, coba kita adu. Siapa yang duluan sampai kepada masjidnya Habib Abdurrahman Segaf. Di tempat dia itu. Ayo. Udah, kita berangkat dulu aja nanti. Berangkat dulu, nanti saya nyusul. Hanya dia pakai sekencang-kencangnya. Itu sampai Habib Abdurrahman Segaf, masih ada Segaf. Ahmad sudah duduk di situ. Nah, ternyata kudamu nggak ada apa-apanya, Bang. Kudaku lebih bagus, aku sampai duluan. Marah anak muda, "Oh, kamu enak ya kayak begini, itu pakai karomah kamu gitu. Bukan pakai kuda sungguhan." Sambil bersungut-sungut, ya enak saja wali, gitu. Bisa terbang, bisa ini, dia bilang gitu. Hanya, ya udah, kamu minta apa? Aku minta kudaku ini biar lahir anaknya laki-laki. Dilihat sama dia pegang perutnya. Ini anak perempuan, tidak perempuan. Tapi karena permintaanmu ya sudah, aku jadikan 2, laki 1, perempuan 1. Kuda itu nggak ada lahir 2, itu 1. Subhanallah, lahir 2, laki perempuan. Nah itu. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Nah, itu. Kenapa demikian ya? Karena takwa. Orang yang bertakwa, bukan orang yang zindik seperti apa yang dilakukan oleh mereka itu. Enggak, mereka itu adalah ahlul qulubus salimah. Mereka adalah orang yang bersih hati, sehingga tampak karomah-karomah semacam itu tampak. Kemudian, fa iza waffaqaka Allah ayyuhal mu'min lil 'amali bi ta'atihi faly'azzim farahuka lidzalik. Kalau seumpama engkau, wahai mukmin, diberikan taufik oleh Allah untuk beramal soleh atau beramal taat kepadanya, maka hendaknya rasa gembiramu itu diperbesar, diperagung. Wal tubalik fi syukrillahi alladzi akramaka bi khidmatih, dan hendaknya engkau berlebih-lebihan dalam bersyukur kepadanya, karena dialah yang memuliakanmu dengan engkau melayaninya. Waqtaraka li muamalatih, dan telah memilihmu untuk bermuamalah dengannya. Was'alhu an yaqbala minka bi fadlih, dan mintalah kepadanya supaya menerima amal kebaikanmu itu dan keutamaannya, bukan dengan keadilannya, dengan keutamaannya dan karunia-Nya. Ma yassarahu 'alaika min shalil amal, karena dialah yang mempermudah bagimu untuk beramal soleh. Nah, ini semua mengandung nasihat benar, tapi mengandung unsur-unsur keimanan. Jadi kalau ada seseorang yang merasa gembira karena dia telah berbuat baik, itu tanda keimanan. Kenapa dikatakan tanda keimanan? Iya, karena dia mengakui bahwasanya yang namanya kebaikan itu semata-mata datangnya dari Allah dengan taufiknya. Kalau tanpa taufik nggak bakalan bisa, nggak bakalan bisa. Jadi semua itu dengan taufik Allah. Orang itu beramal kebaikan apapun bentuknya itu dengan taufik Allah. Kalau tanpa taufik nggak bisa. Jangan pun kita memaksakan orang yang Wahabi supaya jadi Sunni, orang yang Syi'i supaya jadi Sunni, nggak bisa. Rasulullah aja ditegur oleh Allah Taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Jangan sampai kita itu ada hubungan permusuhan dengan para ulama, dengan para ahlul bait keluarga Nabi SAW, dengan para aulia. Nah, itu biasanya di dunia dibalasnya oleh Allah Taala sebelum di akhirat nanti. Di dunia akan dibalas.
baru-baru ini dari kalangan mereka yang nggak suka dengan haul dan tahlil itu di salah satu kota besar di Kalimantan Timur, dan cerita ini sangat jelas, banyak orang paham. Itu selalu di radionya mereka itu mencaci maki Syekh Abdul Jalani, mencaci maki Aba Guru Zaini yang di Banjar itu, mencaci maki aulia dan sebagainya. Yang kalau kita dengar telinga kita panas. Subhanallah, Allah balas dia dengan pembalasan serupa. Apa itu pembalasannya? Ketika dia mau meninggal 3 hari sebelumnya, dia di rumah sakit besar di Balikpapan sana, Kalimantan Timur. Kepanasan dia. Kepanasan. Akhirnya apa? Minta dimandiin. Di tempatnya dia mandiin, enggak cukup juga, dibuka bajunya, telanjang. Udah itu dia keliling-keliling lari-lari di rumah sakit itu, semua orang tahu ini siapa, ustaz siapa tuh. Keliling. Kenapa? Kepanasan. Dipermalukan Allah Ta'ala dengan kepanasannya sampai sebelumnya meninggal dunia. Alhamdulillah. Yang semacam itu banyak yang terjadi di mana-mana, itu terjadi kayak begitu itu banyak. Makanya ada di antara mereka yang mengatakan kami loh yang benar. Kenapa? Golongan kami itu adalah golongan yang paling banyak itemnya di sini. Ya kan? Coba lihat di dalam firman Allah apa? Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Dan gimana? Berarti kami dong yang benar gitu. Nah, gimana nggak mau tampak hitamnya kalau sujud itu ndelosor? Teksrot, nah gitu ya, cepat. Nah, coba lihat kalau sujud. Hai mah, ada hitam-hitam semua. Waktu dia ngomong begitu, dia tuh bisa dilihat dia tuh. Waktu dia ngomong gitu, ada yang nyeletuk di bawah. Ya Syekh, betul, bahwasanya kamu itu berkata begitu. Iya, coba ulangi lagi ayatnya. Dibaca lagi ayatnya. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Allah Ta'ala tidak mengatakan simahum, tanda mereka itu adalah fi jibahihim. Apa di jibahihim? Di dahi mereka ada hitamnya. Emang ada jibahim mereka? Emang Allah bilang fi jibahihim apa? Di dalam dahi mereka ada tanda sujudnya gitu. Enggak, Allah Ta'ala mengatakan fi wujuhihim, di dalam wajahnya itu tampak asar sujud. Wajah semuanya cahaya, bukan di sininya. Siadallah. Nah, jadi selalu dibentahkan sendiri. Dalam Al-Quran dia beranggapan begini salah, ini salah. Itu kenapa? Ada kebencian. Ada kebencian. Kalau kita diajarkan sama guru-guru kita, jangan pun Ustaz sendiri ya, diajarkan sama Abu Yahya Hasan yang membuat yang muassis pondok ini, beliau ajarkan jangan pernah benci pada siapapun juga, dan kamu harus merasa diri kamu itu adalah orang yang paling rendah di muka bumi. Alhamdulillah, Rasul nggak benci sama orang, siapapun nggak benci. Alhamdulillah. Ada yang Wahabi, ada siapa, saya nggak benci. Kemarin ada muridnya Ustaz yang dia itu punya tugas untuk meminta bantuan untuk pesantren proposal, diusut oleh Habib Zain, kakaknya Ustaz yang megang yang gantinya abahnya Ustaz. Datang ke sini, pikir kan ternyata mau ngapain gitu, mau cerita katanya. Ana ini bingung, Ana harus ngapain Ustaz? Kenapa? Iya, karena ini orang nggak enak banget ngomongnya, itu nggak enak banget, menghina banget gitu. Posisi saya ini bagaimana cara menghadapi orang yang semacam ini? Kenapa emang ngomong gimana dia gitu? Masa kita itu waktu minta bantuan ke rumahnya, dia ngomongin antum katanya. Dia bilang, kamu muridnya Ustaz Segap ya? Iya, kamu diajarkan tulis proposal ya? Emang kamu mau cuma diajari nulis proposal sama Ustaz Segap? Kalau Segap sama Ustaz Hasan itu beda. Kalau Ustaz Hasan dulu itu nggak punya memang. Kalau sekarang Ustaz Segap tuh muridnya banyak, gampang sekali mau mengumpulkan uang. Pokoknya udah nggak bantu pakai ngomong gitu lah gitu. Dia tanya gimana saya ngadepinya, ya gimana ya, seperti guru ente. Nah, ente kalau ngadepi orang semacam itu, ente syukur pada Allah Ta'ala, alhamdulillah, dia benci gitu. Ada yang nggak suka. Kenapa? Karena orang kalau sudah senangnya orang itu fitnah. Nah, tapi kalau dibenci, bencinya itu ngangkat derajat.
Ngerti nggak? Nah, kita kalau ada yang ngomong kayak gitu, alhamdulillah, ada yang ngomong kayak gitu. Masih mending dia ngomongin gitu. Rasulullah dikatakan orang gila, dikatakan tukang sihir, dikatakan pemecah belah, dan lain sebagainya. Kita baru cuma segitu doang gitu. Nah, nah, ya, saya dengerin. Terus gimana? Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mulai sekarang itu nama itu jangan taruh lagi di situ. Nah, datangi mereka-mereka yang ikhlas yang mau bantu. Yang seperti itu tidak usah dimintai lagi. Nah, dan nggak usah ditulis di buku edaran itu. Nah, jadi nanti tahun depan nggak usah lagi. Takut sampai teman kamu nggak tahu orang ini ya, terulang lagi gitu, kesian. Jadi nah, kita harus siap ya, semacam terus siap. Biasa aja yang kayak begitu gitu. Nah, tapi jangan kita yang benci sama orang, jangan kita yang ngomongin orang. Orang ngomongin kita, alhamdulillah. Karena apa? Abuya Habib Hasan, muassis pondok ini, rahimahullah ta'ala, beliau berpesan, orang itu nggak bakal selamat dari 3 hal. Orang itu tidak akan selamat dari 3 hal. Apa itu? Orang itu nggak bakal selamat dari kematian. Ada yang selamat dari kematian? Nggak bakalan ada yang selamat dari kematian. Yang kedua, orang itu nggak akan ada yang selamat daripada omongan. Rasulullah sendiri jadi omongan kok. Coba lihat sekarang. Kalau kamu buka ada website namanya Faid. Artinya itu kebebasan. Faid itu milik mereka. Musuhnya Islam. Itu dihabiskan Muhammad. Muhammad anjing, Muhammad babi, habis sudah semuanya. Tapi Muhammad dikatain gitu. Ada pengaruhnya pada Muhammad? Tidak ada pengaruhnya. Orang yang ngomong orang seperti itu, orang-orang gelandangan, nggak dipandang sama sekali. Bangun berangkat ke kantor matanya kepet, nggak begitu, kamu dihargai apanya? Jadi nggak dihargai oleh Allah Taala. Ngerti ya? Kalau yang semacam mereka bicara, nggak usah dihawil. Karena apa? Itu ngangkat derajat kita. Gitu. Ngerti? Nah, terus yang ketiga, seorang itu nggak ada yang selamat dari apa? Seorang itu nggak ada yang selamat dari apa? Dari kesalahan. Enggak dari cobaan ya, dari cobaan. Nggak ada orang selamat dari cobaan. Pasti orang itu selama di hidup pasti ada cobaannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita itu harus memilah-milih calon guru kita belajar, alma mater tempat kita belajar, itu kita harus memilah-milih. Karena apa? Sekarang itu sumber fitnah itu justru dalam pendidikan. Jangan sampai kita memilih pendidikan yang salah, tapi kita memilih pendidikan yang tidak mencaci maki. Nggak ada mencaci maki sahabat, nggak ada mencaci maki kaum muslim, nggak ada mensyirik-syirikkan, kafir-kafirkan. Nah, yang kayak begitu loh. Yang ajarannya cuma tenang, masalah akhlak, masalah hati, masalah keimanan pada Allah, tambah yakin pada Allah, nggak ada iri, nggak ada dengki. Melihat semua saudara itu adalah saudara kita, siapapun dia, walaupun Syiah, walaupun Wahabi, itu adalah saudara kita. Cuma dia itu tersesat saja. Nah, jangan kita anggap itu adalah kafir yang boleh ditumpahkan darahnya seperti yang terjadi di sana itu sekarang ini. Itu karena mereka itu berkeyakinan seperti itu. Yang Wahabi berkeyakinan ini Sunni itu boleh dibunuh, Syiah itu boleh dibunuh, ya Syiah juga punya keyakinan seperti itu. Kita nggak ada keyakinan seperti itu. Kita nggak berani mengkafirkan orang, nggak berani. Kalau secara golongan iya, atau sudah meninggal iya, tapi kalau mengkafirkan begitu nggak. Nah, kita adalah seorang yang diajarkan oleh ajaran kita ahli sunnah wal jamaah untuk santun, untuk berakhlak yang baik, berkata yang lembut, bertutur kata yang manis, bukan kasar begitu, enggak. Dan semua orang itu bisa melihatnya. Silahkan temui satu-satu, lihat gimana orang-orangnya, lihat gimana ajarannya. Kamu dengar di dalam majelis itu dingin ataukah panas, enak atau enggak enak. Dari situ aja sudah bisa didengar, bisa dicermati gitu. Jangan sampai kita itu termasuk yang enggak enak dengarnya, gelisah. Karena apa? Maki orang, kafirkan orang, dan sebagainya, mengajarkan kebencian kepada orang, jangan. Karena kita sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tadi keselamatan, hati-hati ya, jangan berspekulasi dalam urusan akhirat.
silahkan berspekulasi dalam urusan dunia. Kalau kita berspekulasi urusan dunia, paling-paling ujungnya kita masuk penjara. Tapi kalau urusan akhirat, masalahnya ujung-ujungnya itu kok nggak surga ya neraka gitu loh. Jadi naudzubillah, summa naudzubillah, semoga kita semua termasuk yang dipilihnya untuk berada di dalam golongan yang termulia, golongan yang mendapatkan anugerah, golongan yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi sekali lagi, Ustaz katakan bahwasanya mereka itu adalah keluarga kita, sahabat kita, saudara kita. Sebagaimana Nabi SAW juga seperti itu. Ada satu orang yang bermimpi Nabi SAW. Kemudian berkata kepada Nabi, "Lalu ya Rasulullah, umatmu yang selamat nanti yang mana? Yang mendapatkan syafaatmu itu loh." Maka Nabi SAW menjawab, "Ahlu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Mereka yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirnya tanya lagi, "Rasulullah, kan umatmu itu terbagi menjadi banyak golongan, banyak terpecah-pecah ya kan, ormas-ormas itu. Yang mana yang dapat syafaatmu?" Akhirnya Nabi SAW mengatakan, "Ahlu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Lebih jelas lagi, ditanyakan lagi, "Ya Rasulullah, kan ada NU, ada Muhammadiyah, ada ini, ada ini. Yang mana dapat syafaatnya Nabi? Syafaatmu?" Kelak. Apa yang Nabi SAW? "Ahlu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Masih dia kurang yakin juga. Mau tanya lagi, apa kata Nabi SAW? "Apakah engkau mau aku haramkan syafaatku pada umatku?" Tidak. Aku akan berikan syafaatku pada seluruh umatku. Nah, mereka itu hanya tersesat saja. Orang memuji Nabi nggak boleh, gitu. Orang yang mau mencintai Nabi nggak boleh, gitu aja, tersesat aja gitu. Nah, mungkin mereka punya Nabi sendiri atau gimana gitu. Kalau kita bangga dengan Nabi kita, nah, mungkin mereka punya Nabi sendiri belum keluar atau gimana gitu. Nah, kita baca Maulid nggak boleh, mau puji Nabi nggak boleh gitu, syirik semuanya. Nah, ala kulli hal, nah, kita harus hati-hati dan semoga kita termasuk daripada golongan yang dipilih oleh Nabi SAW, oleh Allah Taala untuk mencintai Nabi-Nya, dicintai Nabi-Nya, dirindukan Nabi-Nya, dan termasuk yang berada di dalam garis yang mencintai sahabat serta keluarganya. Ala hadini yang bunyatu salihah wa ala rasul salih. Al-Fatihah. Ya Rabbana a'taraf